Kalau ingin jadi Nasruddin, bangun worldview 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cara hidup, cara berpikir. Yang pertama, Nasruddin ini hidupnya susah, sering ketemu kemalangan, kesulitan, tapi dia mengelola semua penderitaan, kesumpekannya jadi tertawa. Nanti kamu coba ya, kamu punya masalah apa saja, kamu sikapi itu dengan tertawa. Kok lucu ya aku ini, kok lucu ya dunia ini, kok lucu ya masyarakat ini, kok lucu ya politik itu, kok lucu ya KPK itu. Misalnya ada koruptor ketangkap, dada-dada sambil ketawa itu kan. Oh itu. Iya. Koruptor ternyata gayanya wis kaya Nasruddin. Wong dapat masalah besar, penjara menanti masih bisa dada-dada dan ketawa. Oh itu kan kamu ketawakan juga kan, ketawanya mereka itu gaya Nasruddin. Kamu ada masalah apapun tertawa. Misalnya kamu nonton TV, nonton artis kok cakep-cakep ya, aku pingin lo punya pacar kayak gitu. Terus kamu ngaca, terus kamu ketawa. Iya ya, aku koyong ini kok mimpinya kayak gitu misalnya. Terus kamu tertawa, tidak apa-apa. Jadi ada, itu kan penderitaanmu. Nah, rumusnya Nasruddin, penderitaan diubah jadi tertawa. Jangan terus sumpek stres. Kalau stres kamu susah nanti. Ketawa, dinikmati. Sholat subuh jam 7, ketawai dirimu. Iya. Ya kan, kok ya lucu yo aku ini ngaku anak soleh tapi sholat subuh jam 7. Itu kan lucu hidupmu. Kayak Nasruddin begitu. Terus gaya Nasruddin yang kedua, pura-pura bodoh, jangan ngaku pinter. Tapi bukan pura-pura tolol atau pura-pura ndak waras loh ya. Pura-pura bodoh itu jangan gaya minteri orang. Orang yang bermanfaat itu kayak Sokrates itu loh. Dia merasa ndak tahu, dan kalau ngajak ngobrol, bukan dia ngasih kebenaran, tapi yang diajak ngobrol ketemu kebenaran dengan sendirinya. Jadi tidak nyekoi, tapi orang tercerahkan dengan sendirinya. Itu sebenarnya gaya Sokratik, dan gayanya Nasruddin juga begitu. Dia ngomongnya lucu-lucu tidak jelas, tapi orang jadi tercerahkan, tersindir. Oh iya ya, berarti aku selama ini keliru, aku selama ini tidak pas. Itu gaya Nasruddin. Kalau sudah minteri, dikit-dikit ceramah, dikit-dikit ngasih dalil, kamu nggak cocok sama Al-Quran surat Al-Nahl. Ya, orang mesti rada wegah. Jadi biarkan orang nyari sendiri, biarkan orang tercerahkan dengan sendirinya. Itu gayanya Nasruddin. Jadi worldview yang kedua. Worldview yang ketiga, menerima kenyataan. Jadi kenyataannya apa itu diterima dan dijalani. Itu gayanya Nasruddin. Jadi tidak, kita ini sering banyak masalah, sering galau, sering sumpek karena angan-angan kita tidak nyambung sama kenyataan. Terus kita stres dewe. Jalannya bahagia gampang. Terima kenyataan hidupmu, uraikan. Kalau memang ingin naik level, naikkan sedikit demi sedikit. Jadi tidak ngarang. Dan yang keempat ini lanjutannya, terus terang. Jadi jujur saja. Jelek ya ngaku jelek, cakep ya ngaku cakep. Pacarku itu ndak paling cakep di dunia kok Pak, cuma dia satu-satunya yang mau sama saya. Nah ini kan jujur. Daripada kamu menipu dirimu sendiri, engkaulah yang paling cantik, mesti bohong, mesti gombal itu. Kalau ditanya, aku yang paling cantik ya? Ya ndak, cuma kamu yang mau sama aku. Yang lain kan itu lebih nyaman untuk psikologimu daripada kamu menipu. Wis pacaran dosa ngapusi pisan. Kalau jujur kan enak. Jadi terus ya spontan. Jangan terlalu jelimet.
Jadi fakta, kebenaran itu kalau hasil dari penjelimetan itu sebenarnya mungkin tidak benar itu. Biasanya hal-hal yang tidak benar kamu bulet-buletkan akhirnya jadi benar. Makanya ada prinsip kalau di Ghazali berpikir, ciri berpikir yang benar itu at-tabadur ilal faham. Langsung orang bisa paham. Kalau masih butuh penjelasan panjang lebar itu biasanya perlu dicurigai. Masih perlu justifikasi. Yang lebih simpel biasanya lebih mudah dipahami, lebih mendekati kebenaran, lebih spontan dibandingkan yang butuh penjelasan panjang, lebar, rumit, jelimet. Maka cari kebenaran yang spontan, yang mudah dipahami. Nanti contohnya banyak. Terus yang terakhir, seorang Nasruddin tidak mudah takut, pemberani. Bahkan sama raja, sama penguasa, sama penjajah sekalipun dia berani. Jadi kelihatannya simpel, berani melucu di depan seorang penguasa, penjajah besar. Tapi itu tidak sembarangan orang bisa begitu. Itu yang bikin gentar para penguasa kayak Diogenes kemarin. Jadi pemberani cirinya. Jadi berani, terus terang, melihat kenyataan apa adanya, kemudian tidak merasa pinter, tidak merasa tinggi, kemudian melihat realitas dengan senyum, dengan tawa. Melihat persoalan dengan cara tertawa. Dari situ kalian akan ketemu seorang Nasruddin. Jadi hidup yang santai.